Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang yang berkuda dengan zirah lengkap, dan dengan satu ayunan bersih memotong udara. Tangan kanan seorang pemuda terlepas dari tubuhnya, jatuh tanpa suara, seolah dunia sempat lupa bernapas. Pemuda itu adalah Chris. Rasa sakit belum sempat tiba ketika suara lain menembus kekacauan. Chris, nama itu menariknya kembali. Medan perang runtuh seperti kaca tipis. Darah, teriakan, dan baja menguap begitu saja. Ia tersentak. Bukan bau besi, bukan jerit kematian. Hanya gerobak yang berderit pelan, roda kayu melawan jalanan kasar. Louis menatapnya dari seberang bangku. "Kenapa kau bergerak terus? Mimpi apa kau?" Chris mengedipkan mata, lalu tertawa kecil. Tawa orang yang baru saja melihat kematiannya sendiri. "Oh, aku tidak akan melupakan mimpi itu." Kusir menoleh singkat, nadanya malas. "Mimpi apa? Mimpi tanganmu lepas dari tubuhmu, begitu?" Chris menyeringai tipis. "Lebih baik kau fokus mengawasi jalan," kata orang yang tidur saat bekerja. "Jelas-jelas aku masih orang baru," jawab Chris santai. "Lagi pula, selalu ada orang gila yang mau memulai masalah dengan tentara bayaran. Biasanya cuma karena ingin merampok pedagang berkuasa." Ia melirik ke samping. "Aku benar kan, Louis?" Louis menyeringai. Terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya bergantung pada insting bahaya. Dan seolah dunia mendengar pembicaraan mereka, gerobak itu berhenti. Beberapa orang berdiri menghadang jalan. Postur mereka tidak ragu. Senjata mereka tidak disembunyikan. Salah satu melangkah maju. "Keluarkan semua yang kalian punya." Louis mendengus pelan. Itu mereka." Seorang tentara bayaran yang disewa pedagang maju, menepuk tangan salah satu penghadang. Tos ringan, terlalu akrab untuk situasi ini. "Seperti biasa," katanya santai. "Kerja bagus hari ini." Di kepala Chris, satu keping puzzle langsung terkunci. Pria itu pemandu kami. Ia menoleh tajam ke arah pedagang. Tatapannya cukup untuk membuat orang lain ingin mundur selangkah. "Tuan pedagang, apa-apaan ini?" Wajah pedagang memucat. Suaranya bergetar. Aku tidak tahu apa-apa." Salah satu penyusup terkekeh. Ia mengangkat lencananya tanpa rasa bersalah. "Itu benar, aku pembunuh bayaran, bukan rahasia kok." Udara menegang, bukan karena ancaman, melainkan karena kebenaran yang terlalu terang. Louis melangkah maju. Suaranya tenang, terlalu rapi untuk situasi seperti ini. "Aku juga pembunuh bayaran. Namaku Louis. Kalau kalian menyerah sekarang, kalian akan mendapat kompensasi. Satu jeda. Aku bersumpah demi namaku." Para bandit menatapnya, bosan, menilai. "Louis? Oh, jadi kau Louis itu." Tawa meledak. "Si lincah. Orang cacat yang bahkan tak bisa bertahan 3 menit. Di kepala Chris, pikirannya mengoreksi tanpa emosi. Bukan 3, biasanya 5. Ia melangkah sedikit ke depan. "Louis, tenang. Aku akan membantumu." Terlambat. Provokasi itu mengenai sasaran. Chris membaca situasi dengan cepat. Bandit-bandit ini tidak sekedar mengincar muatan, mereka memperlihatkan lencana tanpa ragu. Dan di dunia ini, itu hanya berarti satu hal. Tidak boleh ada saksi hidup. Jadi begitu. Aku tahu, batinnya tenang. Dengan posisi seperti ini, ia tidak bisa menghunus pedang lebih cepat dari mereka. Keyakinan itu seharusnya cukup, namun dunia jarang peduli pada perhitungan manusia. Salah satu dari rombongan mencoba bicara. "Apa yang kalian inginkan?" Bos bandit maju setengah langkah, senyum tipis, tatapan menekan, seperti tangan yang perlahan mengencang di tenggorokan. "Kurasa kalian tahu jawabannya." Chris memalingkan pandangan ke arah pedagang.
Ada sesuatu yang disembunyikan, terlalu jelas untuk diabaikan, bukan cuma barang. Bagaimana kalau kita berpisah di sini? Suara Chris terdengar rasional, hampir ramah. Ambil jalan yang mudah. Tidak ada yang lebih berharga dari nyawamu sendiri. Di kepalanya, keputusan sudah dibuat. Bertarung langsung sama saja bunuh diri. Kesabarannya habis. Hei, putuskan sekarang, katanya tajam. Kita tidak bisa menunggu. Pedagang itu mendekat, berbisik dengan suara nyaris pecah. Lari. Kalimat itu tidak sempat hidup. Bos bandit mendengarnya. Kami tidak berniat melepaskan siapapun. Datar, tanpa emosi. Tubuh para pedagang menegang, napas terhenti. Ketakutan menyebar lebih cepat dari teriakan. Chris menoleh ke sekeliling. 2 bandit di belakangnya. Tangannya turun ke gagang pedang. Sekarang! Ia menarik pedagang ke samping, mendorong mereka menjauh. Gerobak pecah dalam kepanikan. Orang-orang berlarian tanpa arah. Chris melemparkan pedangnya, bukan untuk membunuh, untuk membeli waktu. Para bandit menangkisnya nyaris refleks, terlalu cepat. Sial, gumam Chris. Di sisi lain, Louis tidak menyia-nyiakan 1 detik pun. Gerakannya bersih. 2 bandit tumbang sebelum sempat menyadari mereka sudah mati. Wajah pemimpin bandit memerah. Bajingan. Berpencar, teriak Chris. Jangan biarkan satupun kabur. Suara bos bandit menggelegar. Kecoa-kecoa ini. Kekacauan pecah. Bandit-bandit menyebar. Bos mereka tetap diam, tenang, berdiri seperti pemburu yang tahu mangsanya akan lelah sendiri. Chris berlari. Matanya bergerak cepat, menilai tanah, pohon, kemiringan lereng. Ia tidak mencari kemenangan, ia mencari celah. Dari kejauhan, pemimpin bandit menatapnya. Mata merah menyala. Bukan marah, lebih seperti ingin memperlihatkan sesuatu. Inilah kekuatan. Dan di saat itulah, kebenaran kecil terungkap tanpa pengumuman. Chris bukan sekedar pemandu jalan, ia pemburu harta karun. Dukun, dan ironisnya, seorang koki. Hutan menyambutnya dengan keheningan lembab, napasnya berat, 1 lengan, tubuh yang sudah terlalu sering lolos dari maut. Teriakan terdengar di belakang. Hei, berhenti! Chris mengeluarkan ujung jebakan dari sakunya. Sekarang, di mana? Ia melemparkannya ke batang pohon. Tali tertarik, tegang. Terbentang horizontal, pas di antara kepala dan badan. Seorang bandit melangkah tanpa sempat berpikir. Kepalanya terpisah dari tubuhnya. Yang tersisa membeku. Sejak kapan? Suaranya gemetar. Kapan dia memasang ini? Wajah Chris muncul di antara dedaunan. Senyum kecil. Keringat menetes di pipinya. Bego. Amarah menggantikan rasa takut. Waktu melompat. Huff. Mayat tergeletak. Paku pinus menancap di kepala. 1 bandit tersisa. Tatapan tajam. Lalu darah keluar dari mulutnya. Ia tidak tahu. Chris bukan cuma pemandu. Ia juga dukun. Chris terduduk. Dunia berputar pelan. Napas diatur dengan sisa kesadaran. Aku sudah memakai semua trik. Tangannya menyeka keringat. Kalau mereka mengejar lebih jauh, aku harus terjun ke bawah. Lereng curam menunggu di balik pepohonan. Syukurlah, sepertinya berakhir. Ia bangkit, mencari Louis. Mayat-mayat berserakan. Aneh, gumamnya. Aku tidak melihat pemimpinnya. Apa dia lari ke arah lain? Louis, suaranya naik. Kau baik-baik saja. Semua sudah mati. Kalimat itu datang dari belakangnya. Pupil Chris membesar, napasnya tertahan. Sepertinya kau cukup ahli menggunakan racun. Aura membunuh menekan udara. Itu dia. Pertanyaan menghantam pikirannya bersamaan. Kenapa dia masih hidup? Kenapa monster ini, Louis? Apakah Louis sudah mati? Dan kenapa semua ini untuk pedagang biasa? Tubuhnya melemah. Tangannya menopang tanah, lalu sesuatu jatuh di hadapannya.
kepala, lebih dari satu. Aku agak terlambat, kata bos bandit santai. Teman-temanmu cukup merepotkan. Chris menatap tanpa percaya. Louis, mereka mati cepat, lanjutnya, dan bertarung dengan baik. Ia mengangkat sebuah benda. Kau tahu apa ini? Apa itu? Suara Chris nyaris pecah, bahkan Louis tidak bisa mengalahkannya. Bos bandit menyeringai. Artefak. Artefak. Harta karun yang bisa mengubah apapun, benda, batu, besi, menjadi senjata atau pelindung. Cukup berharga untuk menghidupi 3 gen. Chris menatapnya tanpa berkedip. Aku dengar kau terlibat artefak, ucapnya pelan. Katanya orang sepertimu tidak akan mati dengan hormat. Sedikit jeda. Benarkah itu? Tatapannya tidak lepas dari wajah sang bos bandit. Jawaban dari Chris justru tidak terduga. Ampunilah aku. Bos bandit berbalik. Langkahnya santai, seolah semuanya telah selesai. Moodku sedang bagus hari ini, katanya tanpa menoleh. Jadi aku akan membiarkanmu pergi. Senyum samar. Terima kasih sudah membereskan para idiot itu untukku. Chris menutup mulutnya. Apa dia benar-benar pergi begitu saja? Udara bergeser, dan dalam satu denyut jantung, sosok itu sudah berada tepat di depannya. Selamat tinggal. Refleks Chris bekerja lebih cepat dari pikirannya. Pecahan kaca menyembur dari mulutnya, langsung ke mata sang bos bandit. Maaf, desis Chris. Aku tidak akan mati semudah itu. Dasar sampah. Balasannya datang dalam satu tarikan napas. Hus, udara terbelah. Chris bahkan tidak sempat memahami apa yang terjadi. Tangan kirinya terputus. Rasa sakit meledak terlambat. Terlalu jujur, terlalu nyata. Tubuhnya terhuyung, jatuh menabrak tubuh sang bandit. Buk! Rambut Chris dicengkeram kasar. Kematianmu, ujar sang bos bandit dingin. Tidak terhormat sama sekali. Tubuh Chris dilempar ke tepi jurang. Ia menatap sisa lengannya. Sial. Lalu ia tertawa. Hah, hah, hahaha. Tawa itu pecah, serak, nyaris gila. Bos bandit menatapnya, bingung. Apa yang lucu? Tawa Chris berhenti mendadak. Ia membuka mulutnya. Artefak itu terlihat di sana. Wajah sang bandit membeku. Tangannya meraba kantung. Kosong. Semua kosong. Kesadarannya jatuh ke satu momen singkat, saat Chris sengaja menjatuhkan kepalanya ke tubuhnya tadi. Tidak mungkin. Chris menyeringai. Benar. Ia melompat. Bos bandit bereaksi, menerjang, berusaha meraih tubuhnya. Terlambat. Dalam benak Chris, suaranya tetap jernih. Tenggorokanku sudah rusak oleh bubuk itu. Dia memotong tanganku, tapi lihat ekspresinya. Seperti baru kehilangan satu negara. Biur. Air menelan tubuhnya. Ku dengar mencemari artefak yang belum aktif bisa menghilangkan fungsinya. Dia tidak bisa mengambilnya dari perutku. Dan di sanalah akhir dari 39 tahun hidup Chris. Hah? Penglihatannya kembali. Bos bandit itu masih ada, masih mengejar. Wajahnya penuh dendam. Tubuh Chris tidak bisa bergerak. Pandangannya kabur. Hah? Ia tersentak. Tangannya utuh. Ini mimpi itu lagi. Usianya 15 tahun. Masa lalu yang selalu ia hindari. Mimpi pertama. Dan seharusnya yang terakhir. Aku sangat menderita, pikirnya. Dan bahkan setelah mati, aku harus mengulang ini. Awas! Suara dari belakang. Untuk pertama kalinya, kesadarannya benar-benar menyatu. Itu dia. Derap kuda mendekat. Aku selalu ingin menghindari serangan ini, gumamnya.
Bahkan dalam mimpi pun aku tak pernah bisa. Tangannya mengepal. Tapi kali ini berbeda. Aku mohon. Pedang membelah udara. Chris memejamkan mata. Menunduk. Lalu, tidak ada rasa sakit. Matanya terbuka. Tangannya masih ada. Utuh. Aku menghindarinya. Pupilnya melebar. Ini nyata. Sesuatu muncul di hadapannya. Apa maksudnya ini? Ia mencubit pipinya. Ini bukan mimpi, kan? Dunia bergeser. Sebuah camp. Chris meraih salah satu temannya. Orang yang seharusnya sudah mati di masa depan. Lalu mencubitnya keras. Chris, apa-apaan kau? Lid, suara Chris bergetar. Kaukah itu? Gila, gerutu Lid. Sepertinya kau kena pukul di kepala. Wajah Chris berbinar. Lid! Ia mencengkeram pundak temannya, seolah takut dunia ini akan runtuh lagi. Sementara Lid hanya menatapnya dengan bingung. Belum tahu bahwa seseorang yang telah mati baru saja kembali. Masa sih? Kau? Chris menatap wajah temannya terlalu lama untuk sekedar bercanda. Ingatan lain menerobos masuk. Bukan kenangan yang ingin ia buka. Kaki kanan Lin. Putus. Luka bakar yang memburuk. Daging yang tak pernah benar-benar pulih di kehidupan sebelumnya. Refleks, tangan Chris bergerak. Ia memegangi kaki Lin. Luka bakarnya sudah mulai parah. Di kehidupan sebelumnya, kau kehilangan kaki kananmu karena luka ini. Napas Chris tertahan. Kali ini tidak, Lin. Kau dan aku, kaki dan tangan kita akan tetap ada. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Panel bergeser. Chris berlutut. Fokus. Tangannya bekerja tanpa ragu, membersihkan luka Lin dengan hati-hati. Untung masih ada rumput putih di dekat markas, ucapnya pelan. Tapi rumput putih saja tidak cukup untuk menyembuhkan luka sepenuhnya. Kita masih butuh tanaman herbal lain. Nada suaranya mengeras, lebih serius. Persediaan herbal itu penting untuk meningkatkan regenerasi. Ia terdiam sesaat. Itulah hal pertama yang diajarkan guruku dulu. Sudah selesai, Lin? Chris menatap sahabatnya. Lin terdiam. Matanya terpaku pada kakinya sendiri. Kau cukup terampil juga. Senyum tipis muncul di wajahnya. Terima kasih, Chris. Ini bukan apa-apa dibandingkan yang kau lakukan untukku dulu. Saat aku kehilangan tanganku, aku berutang padamu. Gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Pintu markas terbuka keras. Seorang prajurit membawa pesan masuk. Diam! Seketika markas membeku. Semua suara mati. Ia membuka gulungan kertas dan membaca lantang. Atas perintah komandan, mulai hari ini pasukan kalian ditetapkan sebagai cadangan unit ke-7. Kalian akan dilatih dengan baik, namun tidak akan terdaftar secara resmi sebagai bagian dari unit ke-7. Ia menoleh. Dan pria besar? Iya, Pak. Jawab pria besar itu mantap. Mulai sekarang, lanjutnya dingin. Kau ketua sementara markas ini. Sekian. Prajurit itu berbalik dan pergi. Keheningan menggantung. Kita takkan terdaftar, gumam seseorang. Menarik. Chris menatap lantai. Rahangnya mengeras. Mereka masih pemula. Kalau aku... Wajah pembawa pesan itu terlintas di benaknya. Menyebalkan. Mulai sekarang, tugasmu cuma satu. Jadi tumbal. Itulah maksud sebenarnya. 10 hari ke depan terbayang. Terlalu banyak yang harus dibereskan. Tangannya menopang dagu. Lin, panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Lin sudah tertidur. Tubuhnya kelelahan oleh luka.
Chris menepuk dada temannya perlahan. Tak akan ada yang mengganggumu. Istirahatlah. Aku masih punya banyak urusan. Latar berpindah. Hutan Zaituras. Rombongan Chris, cadangan unit ke-7, berjalan mengikuti kelompok berburu. Gondrong berbisik. Kenapa kita ikut kelompok berburu? Di depan salah satu pemburu menggerutu. Kenapa bocil-bocil ini ikut kita? Pemimpin pemburu mengeluarkan rokok, menyodorkannya. Ini buatan anak di belakang. Namanya Chris. Dia minta ikut berburu. Ini bayarannya. Bawahan itu memandangi rokok tersebut lama. Bagaimana bocah itu bisa bikin rokok sebagus ini? Benar-benar berbakat. Ia melirik rombongan Chris. Katanya dia cukup terkenal di desa. Pemburu keren, atau semacam itu. Rokok kembali disodorkan. Mau atau tidak? Aku lewat, jawab bawahannya, masih memikirkan Chris. Kita sampai, kata sang pemimpin. Ia berteriak, masing-masing tangkap 5 kelinci. Jangan masuk terlalu dalam. Kalau ketemu kobold, urusannya beda. 5 kelinci, gumam Chris. Itu mudah. Ia menatap pemimpin. Kalau begitu, aku tunda berburu sebentar. Chris berbalik, mengumpulkan bahan berguna. Hutan ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Ia memetik rumput satu persatu. Tanaman dasar untuk banyak barang. Pakaiannya penuh. Aku tak bisa melewatkan kesempatan ini. Seketika sistem muncul. Refleks, Chris menampar pipinya sendiri. Ya ampun. Ia mengumpat pelan. Kenapa artefak ini berisik sekali? Pikirannya berputar. Benda ini mengirimku ke masa lalu. Sekarang muncul notifikasi di kepalaku. Tak heran bajingan itu begitu putus asa ingin merebutnya. Wajah bos bandit terlintas. Apa yang sebenarnya dia ketahui? Chris memijat dahinya. Bukan waktunya memikirkan ini. Ia menoleh. Aku harus belajar kemampuan artefak ini. Seekor lebah melintas. Chris mendongak. Lebah itu terjerat jaring laba-laba. Wow. Laba-laba mendekat. Chris bergerak cepat, menangkapnya. Ini populer. Sudah lama aku mencarinya. Ia menyeringai kecil. Ternyata kau di sini. Laba-laba masuk ke kantungnya. Chris menatap lebah yang masih terjebak. Kalau aku bisa dapat madu, itu luar biasa. Ia melompat turun dari dahan, membebaskan lebah itu. Chris menatapnya sejenak. Lebah terbang menjauh. Chris mengikutinya. Kejar-kejaran singkat. Lebah masuk ke dedaunan rimbun. Chris berhenti, mengamati pohon itu. Lalu tersenyum. Maduku tercinta. Kembali ke rombongan. Gondrong mengeluh. Apa kita cocok melakukan ini? Kita bahkan tak dapat satu kelinci pun. Satu-satunya pemburu di antara kita cuma Chris, jawab temannya. Kita harus percaya padanya. Matahari hampir terbenam. Woi! Pemimpin pemburu muncul di belakang mereka. Kalian punya waktu buat ngobrol ya. Mereka kelihatan santai, komentar bawahannya. Kalian sudah menyelesaikan tugas? Tanya pemimpin. Gondrong tergagap. Itu... Ada apa ini? Chris datang, membawa hasil buruannya. Ia menyerahkannya. Senior itu menatap lama. Kau menangkap semua ini sendiri? Ia mendengus. Tidak buruk. Chris tersenyum percaya diri. Tak ada yang tak mengenalku. Chris si pemburu. Senior itu mengelus dagunya. Meskipun dia mengerjakan jatah temannya juga, semua ini tidak berguna. Apa? Chris tersentak. Ini tidak cukup. Bukankah 5 kelinci per orang? Kita akan kumpulkan mereka, jawab pejabat itu dingin. Dalam hati Chris mengumpat, bangke, aku sudah berusaha. Apa yang harus kita lakukan, Chris? Tanya Gondrong. Pikiran Chris berpacu. Digo,
Bahkan bagian Doki juga 5 kelinci. Aku gagal memenuhi aturan. Pikirannya berhenti pada satu bayangan. Seekor rusa. Kalau aku menangkapnya, mereka pasti menerimanya. Ini kesempatan. Diakui oleh pejabat ini. Chris menyeringai sinis. Kalau kutawarkan pada mereka, kurasa mereka tak akan menolak. Berburu selesai, kata pejabat itu. Kita kembali. Sudah selesai, Gondrong terkejut. Tapi kami belum. Kalian akan dihukum. Ya, menurut disiplin militer wilayah Graf, lanjutnya, kalian akan diurus dengan ketat. Gondrong memegangi pipinya. Digo berkeringat dingin. Ambil kuncinya. Ikuti aku. Chris mengangkat satu jari. Tunggu. Pejabat itu menoleh. Aku punya penawaran, kata Chris tenang. Dan kau pasti tak akan menolaknya. Tidak perlu. Apa? Chris menahan kesal. Setidaknya dengar dulu. Ayolah. Malam turun perlahan. Di bawah sinar bulan, dua bayangan bergerak pelan di antara pepohonan. Chris dan Gondrong. Angin malam membawa bau tanah basah dan dedaunan yang mulai membusuk. Gondrong berbisik, suaranya nyaris hilang. Kau yakin bisa menangkap rusa? Chris tidak menjawab. Di hadapan mereka, panel menyorot tanaman berwarna merah gelap. Repol. Tanaman biasa, terlalu biasa bagi kebanyakan orang. Namun bagi rusa tanduk merah, itulah satu-satunya sumber nutrisi mereka. Gondrong menelan ludah. Redpaw? Jadi ini alasan kita mengumpulkannya. Chris mengangguk pelan. Rusa tak akan melewatkan umpan semenarik itu. Mereka berjongkok. Chris, Gondrong gelisah. Katanya kita harus konsentrasi dan tahan napas. Ia terdiam sejenak. Gimana caranya? Kita kan harus bernapas. Chris melirik tajam. Bodoh. Rusa itu makhluk yang sangat sensitif. Detik berikutnya, geruk. Perut Gondrong berbunyi nyaring. Wajahnya memerah. Kalau kita berhasil nangkapnya, kita bisa makan lauk yang layak kan? Chris hendak menjawab. Matanya menyipit. Menu hari ini apa ya? Belum sempat kalimat itu selesai, tangan Chris sudah menutup mulut Gondrong. Diam! Keheningan jatuh. Dari balik pepohonan, bayangan besar bergerak. Rusa tanduk merah. Tanduknya memantulkan cahaya bulan. Langkahnya ringan, namun penuh kewaspadaan. Kita akan segera menangkapnya, bisik Chris. Mendadak, rusa itu melompat. Chris bergerak cepat, kakinya membentuk kuda-kuda, tangannya menggenggam batu. Saat perburuan pertamaku, aku belajar cara melempar batu. Semoga tidak meleset. Batu itu melesat, brak, mengenai kepala rusa. Sistem kemampuan melempar plus 1 poin. Kena, gumam Chris. Namun, rusa itu tidak tumbang. Tidak berpengaruh. Chris terkejut. Sial. Aku sudah terbiasa melempar dengan tangan kiri. Rusa itu berlari. Chris langsung mengejar. Digo! Dok! Dari sisi hutan, Digo dan Doki muncul, menutup jalur. Rusa itu terkepung, namun tiba-tiba berbelok tajam. Bagus, kata Chris cepat. Sekarang sisanya serahkan ke para prajurit. Kejadian sebelumnya. Bagaimana kau akan menangkapnya? Tanya pejabat. Memojokkannya. Pojok kan? Benar. Chris menggambar rute di tanah, menentukan posisi setiap orang. Sebenarnya aku bisa menangkapnya sendiri, jelasnya. Tapi probabilitasnya kecil. Ia menunjuk jalur pelarian rusa. Kalian akan menggiringnya ke arah sini. Doki dan Digo menatapnya serius. Kau akan memasang jebakan? Tanya pejabat. Ya, jawab Chris. Benar. Tapi kami juga butuh bantuanmu. Ia menunjuk titik akhir. Kau bilang kami hanya perlu menunggu di sini.
ujar pejabat. Kalau kau mempercayai kami, Chris tersenyum percaya diri. Kami akan menangkapnya. Pejabat itu terdiam sejenak. Pasti. Kembali ke malam ini. Rusa itu berlari kencang. Tiba-tiba, duar! 2 prajurit menarik tali jebakan. Tubuh rusa itu terhantam hentakan mendadak. Berhenti paksa. Bagus. Dapat, seru pejabat. Ia dan para prajurit menahan tali. Gigi mereka bergertak menahan dorongan liar rusa itu. Namun, salah satu prajurit terpental. Hampir lolos, pejabat mengumpat. Bego. Dan di detik yang sama, Chris sudah berada di sisi rusa. Batu di tangannya terangkat. Jaraknya 1 jengkal. Salah satu prajurit membeku melihatnya. Wajah Chris tanpa ekspresi. Matanya fokus. Tidak berkedip. Sistem. XP meningkat. Perapian. Malam setelah perburuan. Api menyala tinggi. Daging rusa tanduk merah dipanggang perlahan di atas bara. Lemaknya menetes dan mendesis, aroma yang bahkan bisa membuat prajurit lupa pada perang. Bagi mereka, ini pesta kecil. Bagi Chris, ini investasi. Gondrong menatap daging itu dengan mata berbinar. Air liurnya hampir jatuh. Kita benar-benar makan ini sekarang? Chris hanya tersenyum tipis. Di seberang api, pemimpin pemburu mengunyah santai. Tidak sesulit yang dibicarakan orang-orang. Pejabat berambut merah tidak tertawa. Ia menatap Chris. Kau cukup bagus. Chris mengangkat bahu. Biasa saja. Tadi itu tak akan terjadi tanpa kalian. Itu jawaban aman. Terlalu aman untuk anak 15 tahun. Ngapain kau diam saja? Ikut makan. Chris mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Ah, ini. Ia memperlihatkan kelopak bunga yang ia kumpulkan. Kalau digosok sampai jadi bubuk. Ia menaburkannya di atas daging. Ini jadi bumbu alami. Coba saja. Gondrong langsung menggigit. Hening. Matanya membesar. Hah? Ia menatap potongan daging itu seperti menemukan harta karun. Pejabat itu mencoba. Alisnya naik sedikit. Rasa yang tak kusangka. Chris mengangkat bahu lagi. Memang bukan masakan mewah. Yang penting bisa dimakan. Pejabat itu berdiri. Namamu Chris, kan? Ya. Aku terkejut. Ia menatapnya beberapa detik lebih lama dari yang diperlukan. Kau dibebaskan dari jaga malam. Dan juga perburuan berikutnya. Beberapa prajurit saling pandang. Chris tersenyum kecil. Ia tahu itu bukan hadiah. Itu pengamatan. Dan ia baru saja masuk ke dalam radar seseorang yang seharusnya belum memperhatikannya. Panel berpindah ke barak. Lin baru bangun, meregangkan tubuhnya. Sudah lama sekali sejak terakhir aku tidur senyenyak ini. Matanya setengah sadar. Chris, kau pergi kemana? Kami sudah kembali. Kau pergi berburu saat aku tertidur. Makan pelan-pelan. Chris menyerahkan makanan. Berapa lama aku tidur? Kau tertidur seperti bayi. Efek tanaman herbal. Begitu. Chris melirik kakinya. Infeksinya tidak dalam. Syukurlah. Di kehidupan sebelumnya, kaki itu hilang. Kali ini tidak. Sekarang tak perlu khawatir lagi, gumamnya pelan. Enak makanannya.
Bajingan! Tangkap mereka! Teriakan dari luar. Chris menoleh. Di luar, seorang senior mengumpat. Panci makanannya terbalik. Seekor anjing liar melompat menghindari panah. Hei! Jangan sia-siakan panahmu. Adu mulut pecah. Ada apa? Tanya Lin. Cuma anjing liar. Kenapa wajah mereka seperti itu? Chris memperhatikan. Anjing-anjing ini terlalu teratur. Terlalu sering muncul. Terlalu tepat waktunya. Ini bukan kebetulan. Anjing-anjing itu sudah lama meneror prajurit. Pejabat berambut merah berkata, "Kita tak bisa menunda lagi. Kalau situasi ini berlanjut, moral akan turun." Ia menatap Chris. "Kau bisa menangani mereka?" "Tentu saja. Aku akan berhadapan langsung. Tunggu saja." "Semoga beruntung," katanya tipis. Saat ia pergi. "Siapa dia?" bisik Lin. "Kami pernah berburu bersama. Aku tak tahu dia prajurit atau bukan." "Itu bohong setengah. Bagiku, kau terlalu sempurna untuk sekadar prajurit. Anak haram Duke van Ludwig. Gwilyn Ludwig. Bagaimana cara kita menangkapnya?" tanya Lin. "Tak perlu pakai perangkap biasa." "Bukannya perangkap tidak mempan? Perangkap kita akan mempan." Ia mengeluarkan laba-laba yang tadi ia tangkap. "Kau harus bekerja hari ini." Digo memanggil. "Chris, tanaman yang kau minta, ini?" Lin memetiknya dan mengamati. "Ini cuma darnel biasa." Chris tersenyum tipis. "Tanaman ini akan membuat anjing jadi gila." Ia mengoleskan jaring laba-laba ke permukaan tanaman. "Ini narkoba yang kuat bagi anjing." Itu sebabnya wajah mereka tadi seperti itu. Beberapa waktu kemudian, umpan termakan. Anjing-anjing liar satu persatu terkapar. Pejabat datang mendekat. "Kau melakukan apa sampai mereka begini?" "Mereka makan obat tidur cukup banyak." Pejabat menatapnya lama. "Kau benar-benar berbakat." Chris melirik hutan. Mungkin masih ada kawanan lain. Lalu, "Bawa unit kami mengintai. Kami tangkap sisanya." Pejabat menyipitkan mata. "Aku cuma prajurit." Chris membalas tatapannya tanpa gentar. "Bagiku, kau tak terlihat seperti itu." Dalam benak Chris, rambut merah langka, postur sempurna, keberanian tanpa disembunyikan. Anak haram Duke van Ludwig. Gwilyn Ludwig. Pejabat itu menyeringai. "Baiklah, Chris. Karena sudah sejauh ini, sebagai gantinya, kau yang menangani anjing-anjing itu." Di dalam hutan, Chris, Digo, dan Doki mengikat salah satu anjing yang masih sadar. Mereka mengikutinya masuk lebih dalam ke hutan. "Chris, kita masuk terlalu jauh," bisik Digo. "Tenang saja." Chris meliriknya. "Digo, maaf sudah mengambil alih kepemimpinan." Digo tertawa kecil. "Aku sudah tahu kemampuanmu." "Oh ya? Kalau begitu cepat kita selesaikan." Tiba-tiba, Chris berhenti. Ia melepas tali. "Kau dengar itu?" bisiknya. Suara peluit. Pelan. Teratur. Mereka bersembunyi di balik dahan. Di kejauhan, seorang pria berdiri. Dengan peluit di tangan. Anjing-anjing liar duduk patuh di sekitarnya.
Chris mengepalkan tangan. Itu seragam. 8 gerbang. Pemandu. Matanya mengeras. Chris menatap Digo dan Doki. Apakah kalian pernah membunuh? Digo tidak langsung menjawab. Matanya mengamati situasi, mengingat rencana dari Chris. Apakah ada perkembangan? Tanya Chris pelan. Masih sama saja, jawab Digo. Dia belum bergerak dari titik itu. Di mana Doki? Sedang bersiap menyergap. Di sisi lain, Doki memutar kampaknya perlahan. Nafasnya stabil. Chris memberi aba-aba. Isyarat. Ayo. Digo bergerak lebih dulu, merunduk di balik semak. Dari celah dedaunan terlihat sang pemandu, pria berseragam 8 gerbang, sedang meniup peluit pelan, seperti memberi aba-aba pada anjing-anjing di kejauhan. Tiba-tiba, Doki melompat keluar dan menebas dengan tombaknya. Klang! Refleks pemandu itu luar biasa. Ia memutar tubuhnya dan menghindar tipis. Digo mendecik. Dalam satu gerakan cair, pemandu itu sudah menggenggam pedangnya. Matanya tajam, membaca arah ancaman berikutnya. Tapi saat itu Chris masuk dari sisi kiri. Formasi berubah menjadi 2 lawan 1. Pemandu itu mundur setengah langkah. Sejenak, kewaspadaannya mengendur, seolah menilai mereka hanya bocah. Namun detik berikutnya, ia menghilang. Kejar kekiran di dalam hutan. Digo dan Chris berlari mengejar bayangan itu. Chris berpikir cepat. Pemandu biasa tidak akan melihat ke belakang saat dikejar. Mereka fokus pada jalur pelarian. Namun, pemandu itu menoleh. Tatapan mereka bertemu sepersekian detik. Chris merasakan sesuatu yang janggal. Digo sembunyi di belakang pohon. Digo langsung bergerak. Tepat setelah itu, pemandu tersebut meniup senjata tiupnya. Jarum kecil melesat dan menancap di batang pohon. Kalau tadi mereka tetap di jalur lurus, jarum itu akan menembus leher. Pemandu itu berlari menghilang sambil menilai situasi. Mereka sudah pergi, gumamnya. Padahal aku cuma butuh waktu sedikit lagi. Ia menurunkan kewaspadaan. Detik itu, Doki muncul. Kampaknya terlempar, berputar di udara. Refleks pemandu itu masih cepat, ia melompat menghindar. Namun, itu bukan sasaran sebenarnya. Di udara, tubuhnya menghantam tali yang terpasang rendah. Tali itu menjerat kepalanya. Bruk! Ia terjatuh keras. Ah! Matanya terbelalak. Doki sudah berdiri di atasnya. Tanpa ragu. Tanpa emosi. Satu ayunan bersih. Kampak itu menghentikan hidupnya. Sunyi. Chris dan Digo saling pandang. Mereka kagum, tapi juga terdiam. Memang dia berharap apa datang ke sini, gumam Chris. Ini rute terpendek ke pihak musuh. Sekarang kita hanya perlu menangani anjingnya, ujar Chris. Mereka bertiga mulai membereskan anjing-anjing liar yang tersisa. Beberapa melarikan diri ke dalam hutan. Biarkan saja, kata Chris. Kita sudah membunuh yang mengontrol mereka. Chris tiba-tiba berhenti. Apa ini? Digo dan Doki menoleh. Di atas tumpukan bangkai anjing, terdapat seekor serigala putih besar. Bulu putihnya kotor oleh darah. Chris membeku. Serigala Gunung Sol. Makhluk itu jarang turun ke wilayah ini.
Apakah ini tujuan pemandu tadi? Gumam Chris. Serigala itu tergeletak lemah dan akhirnya mati. Perlu bantuan? Tanya Digo. Chris mendekat. Ia menyibakkan badan induk itu. Lihat. Seekor anak serigala meringkuk di bawahnya. Anaknya selamat. Digo mengerutkan kening. Tapi tidak mirip induknya. Chris mengangkat anak itu perlahan. Ini berdarah campuran.